Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5.5 Chapter 30 Tantang Kaisar Jiwa. Berbeda dengan keagungan dan kehikmatan dalam imajinasi Huo Zanji, Akademi Shrek memiliki lingkungan yang indah dan tumbuh-tumbuhan yang rimbun. Berjalan di jalan lebar, kemanapun kamu memandang, kamu dapat melihat lebih dari 10 jenis tanaman, dan tanaman ini jelas dipangkas dengan hati-hati. Berjalan maju sejauh 200 meter, beberapa patung besar di depannya menghalangi pandangan, total ada 10 patung, semuanya setinggi 10 meter, dan diukir dari granit keras. Ada 3 patung di barisan depan, yang paling tengah adalah seorang lelaki tua, berkacamata, tersenyum, sedikit gemuk, dan terlihat seperti pria yang baik. Huo Zanji juga seorang siswa Akademi Shrek pada masanya, jadi dia secara alami mengetahui sejarah akademi tersebut. Yang di tengah seharusnya adalah pendiri dan dekan pertama Akademi Shrek, Flounder. Yang di sebelah kirinya adalah Yu Xiaogang, yang dikenal sebagai master, yang menciptakan dasar pengajaran dari berbagai departemen seni bela diri Akademi Shrek, dan mengusulkan 10 teori daya saing inti dunia seni bela diri. Wanita di sebelah kanan dekan juga salah satu pendiri, Liu Erlong, dan dia adalah istri dari tuannya. Bersama dengan Dean Flounder, mereka disebut segitiga besi emas. Jika Dean Flounder menciptakan Akademi Shrek, maka masternya adalah jiwa dari akademi tersebut, dan dia sendirian mengkultivasikan Shrek Seven Monsters di belakang mereka. Dilihat dari patungnya, tuannya adalah pria parubaya kurus, dan Liu Erlong adalah wanita parubaya yang anggun. Setelah mereka, ada 7 patung. Ketika Huo Zanji melihat patung di depan, tubuhnya sedikit gemetar. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut biru panjang tersampir di belakangnya, mengenakan setelan sederhana yang kuat, dengan lingkaran tanaman merambat biru melingkari tubuhnya, jelas roh bela diri rumput perak biru, dengan senyum tipis di mulutnya, tatapannya tertuju pada wanita dengan kepang kalajengking menempati peringkat kelima di antara 7. Untuk dapat berdiri di sini, dan masih dalam posisi ini, orang ini harus menjadi pendiri Sekte Tang, inti dari generasi pertama Shrek Seven Monsters, Dewa Laut Tang San. Tapi, kenapa dia terlihat sangat mirip dengan Master Pavilion Dewa Laut yang pernah kulihat di akademi sebelumnya? Hanya saja Master Pavilion Dewa Laut terlihat lebih dewasa, dan hampir tidak ada perbedaan pada yang lainnya. Mungkinkah pemilik Pavilion Dewa Laut adalah keturunannya? Ketujuh patung dari generasi pertama Shrek Seven Monsters memiliki bentuk yang berbeda-beda, hanya dari fakta bahwa mereka semua diberi judul Douluo, terlihat betapa kuatnya mereka. Mata Huo Zanji tertarik oleh 10 patung itu, dan dia mengingat legenda yang diceritakan ibunya dalam benaknya, dan hatinya sangat terkejut. Melanjutkan dari sisi kiri patung, jalan masih cukup lebar untuk menampung 4 atau 5 gerbong secara paralel. Pelang pinggir jalan bertuliskan, Lakeside Path. Di seberang pepohonan hijau rindang di sisi kanan, permukaan air yang luas dapat terlihat samar-samar. Dengan kata lain, di balik 10 patung segitiga besi emas dan 7 monster Shrek, terdapat sebuah danau besar. Ini adalah Danau Dewa Laut pada zaman itu. Danau Dewa Laut memang sangat besar. Mereka berjalan ke selatan selama hampir 1/4 jam di sepanjang jalur tepi danau sebelum berbelok ke barat. Setelah berjalan lebih dari 1/4 jam, sebuah persegi panjang lebar muncul di depan mata, dan sebuah tanda Shrek Square didirikan di sampingnya. Di belakang Shrek Square, terdapat gedung-gedung pendidikan yang tinggi dengan warna yang berbeda-beda. Terutama ada 4 jenis putih, kuning, ungu dan hitam. Di sisi utara lapangan Shrek, tampak ada gedung pengajaran berwarna abu-abu. Zoe berhenti di Shrek Square, dan Huo Zanji juga buru-buru berhenti. Aku akan memberimu 1 kesempatan, dan aku akan mengambil 10 trik. Jika kamu bisa memblokirnya, aku akan membuat pengecualian dan membiarkanmu tinggal dan bergabung dengan kelas kami, kata Zoe dengan datar, sederhana, langsung, dan bahkan sedikit dingin. Hati Huo Zanji bergetar, bolehkah aku bertanya tingkat guru jiwa apa gurunya? Zoe berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Jiwa 6 Cincin. Sudut mulut Huo Zanji berkedut, kamu, seorang kaisar jiwa dengan 6 cincin, memintaku untuk menjemputmu dengan 10 gerakan dengan dering ketiga. Guru, kamu menggertak si kecil, kata Huo Zanji dengan lemah. Zoe berkata, siapa yang menyuruhmu terlambat? Jika kamu terlambat dan ingin masuk Akademi Shrek, maka kamu harus memiliki kemampuan untuk mengesankan akademi, jika tidak, mengapa kamu melanggar peraturan?
Berhenti bicara omong kosong, ayo jika kamu ingin menerimanya, dan keluar jika kamu tidak mau. Aku hanya ingin monster di sini, bukan sampah. Huo Zanji menarik napas dalam-dalam. Dalam 2 tahun terakhir, dia tidak tahu berapa kali dia bertarung melawan singa emas bermata 3, dan berapa kali dia gagal. Tekadnya telah lama dilatih untuk menjadi sangat kuat, dan dia telah tiba di sini. Dia mengerti bahwa ini adalah ujian sebenarnya dari misi utamanya. Hanya dengan menerima 10 trik guru dia dapat menyelesaikan tugas dan pergi dari sini dan kembali ke rumah. Dia mundur beberapa langkah, matanya menjadi serius, memegang pistol kayu dengan kedua tangan, ujung tombaknya sedikit terangkat. Guru, tolong. Ekspresi terkejut melintas di mata Zoe, dia menggunakan kekuatan untuk menekannya, hanya untuk melihat bagaimana reaksi anak itu. 10 trik hanya berbicara, jika anak ini yang memiliki kultivasi 3 cincin di usia yang begitu muda bahkan tidak berani menghadapinya, dia tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Dalam mengajar beliau sangat mementingkan keberanian para siswanya, sekuat apapun kekuatannya, akan sia-sia jika kemauan tidak cukup. Tetapi pada saat ini, Huo Zanji, yang berdiri di depannya, tidak menunjukkan kepengecutan, dan ketika dia berdiri di sana, dia merasa setenang gunung, dan bahkan dia tidak dapat melihat kekurangan apapun. 80% ini berasal dari keluarga terkenal, dan pasti pernah mengalami latihan keras. Dari matanya yang tegas dan otot-ototnya yang rileks, terlihat bahwa meskipun anak itu serius saat menghadapinya, dia sama sekali tidak gugup. Aku tidak membutuhkan jiwa bela diri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Zoe juga menjadi tertarik. Oke, Huo Zanji setuju, dan kemudian melantunkan mantra dengan suara rendah tanpa ragu, pusar hitam memadatkan jiwa, dan hanya yang jatuh yang bisa bebas. Bangkit, kekuatan keterampilan jiwa tak berujung tertidur di darahku. Sisik ungu kehitaman muncul, dan sepasang sayap hitam pekat tiba-tiba terbentang dari belakang. Suasana gelap yang kuat meliputi udara, dan auranya juga naik. Menghadapi seorang kaisar jiwa dengan 6 cincin dan seorang guru akademi Shrek, bagaimana dia berani menahan diri? Lubang runtuh Zoe tiba-tiba menyusut, anak ini hanya memiliki 3 cincin. Sebagai guru akademi Shrek, dia memiliki visi yang kejam. Pada saat ini, aura yang memancar dari tubuh Huo Zanji sama sekali tidak dapat dicapai oleh para master jiwa biasa dengan 3 cincin. Nyatanya, Huo Zanji memang bukan master jiwa biasa dari cincin ketiga, dia sudah berada di puncak cincin ketiga, belum lagi peningkatan transformasi malaikat yang jatuh. Huo Zanji, mahasiswa baru di Akademi Shrek Cabang Xingluo, berusia 12 tahun. Jiwa bela diri, mata jiwa, malaikat jatuh. Kekuatan, 36 ditambah 18. Agility, 39 ditambah 19. Fisik, 41 ditambah 20. Semangat, 62 ditambah 31. Serangan, 80 tambah 40. Pertahanan, 73 ditambah 2 ditambah 36. Atribut dasar yang akan ditetapkan, 0. Ruang dunia Douluo, seni iblis surgawi pemula, terlatih, hingga tingkat kekuatan jiwa ke-40. Keterampilan tambahan spiritual, ledakan spiritual. Skill tambahan spirit, deterrence. Skill tambahan agility, aparatus. Keterampilan tambahan fisik, sekuat sapi. Skill tambahan kekuatan, rampage. Keahlian seni setan surgawi, walet setan surgawi, setan perebutan jiwa surgawi, klon setan surgawi. Dalam keadaan berubah menjadi malaikat yang jatuh, semua atribut Huo Zanji di atas 50 poin, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai poin 93. Ini adalah atribut dasar, belum termasuk keterampilan tambahan. Pada saat yang sama, Huo Zanji membuang penilaian spiritual dan mendarat di Zoe. Ya, penilaian spiritualnya tidak hanya berguna untuk makhluk roh, tetapi juga untuk manusia, dia baru saja mencobanya pada penjaga di pintu. Tentu saja, dia juga mencobanya pada singa emas bermata 3, tetapi yang dia deteksi hanyalah tanda tanya. Dengan peningkatan kekuatan spiritual dan basis kultivasinya, penilaian spiritualnya juga telah mengalami banyak perubahan, dan informasi yang dia peroleh lebih detail. Misalnya, di depanmu. Zoe, perempuan, naga merah jiwa bela diri. Kekuatan, 208. Agility, 165. Fisik, 206. Semangat, 153. Ini adalah 4 atribut dasar pihak lain yang dipelajari Huo Zanji melalui penilaian spiritual. Ini adalah kekuatan kaisar jiwa 6 cincin, lebih dari sedikit lebih kuat darinya. Namun, jika lawan tidak menggunakan jiwa bela dirinya,
dan dia dalam keadaan berubah menjadi malaikat yang jatuh, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Bukankah itu hanya 10 trik berikutnya? Lapisan cahaya merah terang meledak dari tubuh Huo Zanji dalam sekejap, seperti ledakan, dan terdengar ledakan teredam di udara. Perkuat keterampilan tambahan, mengamuk. Semua poin atribut meningkat sebesar 10%, yang berlangsung selama 1 menit. Kekuatan spiritual Huo Zanji akhirnya berhasil menembus. Di mata, cahaya ungu melonjak, dan kejutan spiritual diluncurkan seketika. Singa emas bermata 3 memberitahunya bahwa ketika kekuatan spiritual lawan melebihi setengahnya, akan ada serangan balik spiritual, tetapi lawan juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Jika kekuatan spiritual lawan melampauinya lebih dari 2 kali, maka hanya akan ada serangan balik. Tanpa menggunakan jiwa bela diri, atribut spiritual dasar Zhou Yi adalah 153, sedangkan kekuatan spiritual Huo Zanji saat ini telah melebihi 100, dan dia masih di bawah berkat ganda mata roh, malaikat jatuh, mata keterampilan jiwa ekstrim ungu dan spiritual shock dengan bantuan dari 2 keterampilan utama. Kekuatan spiritualnya yang meledak saat ini lebih tinggi daripada Zhou Yi. Ketika Zhou Yi melihat cahaya ungu dari mata Huo Zanji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, murid keterampilan jiwa Ziji. Saat berikutnya, dia merasa otaknya disambar petir, dan tanpa sadar dia mengerang. Huo Zanji bergerak pada saat ini, menunjuk ke depan dengan tombak kayu di tangannya, menusuk Zhou Yi seperti kilat, dan keluar semua saat dia menembak. Apakah itu kekuatan langkah kakinya atau dukungan sayap di belakangnya, kecepatannya langsung meningkat maksimal. Dengan senjata ini, senjata itu terintegrasi menjadi satu, dan itu tidak dapat diganggu-gugat. Dalam 2 tahun terakhir, yang paling dia pelajari dari singa emas bermata 3 adalah aura. Dia sangat memahami betapa pentingnya mengalahkan lawan dalam hal aura saat melawan lawan. Zhou Yi menerima kejutan spiritual. Kekuatan spiritualnya kuat, bahkan tanpa martial soul diaktifkan, tubuh dan jiwanya yang kuat pulih dalam waktu singkat. Tapi ketika dia pulih, tombak kayu Huo Zanji mendekat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Zhou Yi membuat gerakan yang di luar dugaan Huo Zanji, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan memukul ujung tombak Huo Zanji dengan dahinya. Huo Zanji telah melihat atribut dasar lawan, dan kekuatan lebih dari 200 bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Ketika tidak ada waktu tersisa, sayapnya tiba-tiba mengepak di belakangnya, menggunakan perlawanan yang dibawa oleh sayap besar untuk menghentikan momentum majunya sejenak. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat setinggi 3 kaki seperti kilat, menambahkan keterampilan ke atribut kelincahan, mengubah bentuk. Perubahan instan ini membawanya tepat di atas Zhou Yi yang mengangguk untuk menemuinya. Tombak kayu menebas seperti kilat. Rangkaian aksi ini seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Dengan ledakan, tombak kayu itu mengenai bagian belakang kepala Zhou Yi. Serangkaian gerakan Huo Zanji seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, tetapi ketika dia benar-benar mengenai Zhou Yi, dia sedikit terkejut. Begitu pertempuran dimulai, dia tanpa sadar menganggap lawannya sebagai binatang emas bermata 3. Tetapi jika itu adalah singa emas bermata 3, dia hanya membutuhkan 1 anti sendi, dan dia dapat menembakkan tombak panjangnya terbang dengan tangan terangkat. Dia sudah mempersiapkan gerakan punggungnya, dan bahkan membuat persiapan untuk menarik senjatanya dan menusuk lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa tembakan ini mengenai lawan. Namun, setelah dianiaya oleh binatang emas bermata 3 selama 2 tahun, keterampilan bertarungnya telah terukir di tulangnya. Ketika tombak kayu mengenai bagian belakang kepala Zhou Yi, kedua keterampilannya dilepaskan pada saat yang bersamaan. Ujung depan senjata kayu itu langsung berubah menjadi hitam pekat. Bagian belakang kepala Zhou Yi sangat sakit, dan dia merasakan hisapan yang kuat menarik darah dan kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi ada kekuatan isap lain yang langsung mengalir ke lautan spiritualnya, melahap kekuatan spiritualnya saat dia pusing karena tembakan itu. Iblis surgawi memakan, iblis surgawi membawa jiwa. Tidak hanya itu, saat Huo Zanji berada di udara, sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Zhou Yi. Tanpa tombak kayu di tangannya, telapak tangannya langsung menamparkan punggung Zhou Yi, dan Heavenly Demon Devoured berlari dengan liar. Huo Zanji hanya merasakan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya, menggantikan energi yang baru saja dikonsumsi secara instan. Dia memanfaatkan momentum untuk terbang ke udara, dan menembakkan ratusan lampu tombak sambil melambaikan tombak kayu di tangannya, langsung menuju Zhou Yi. Dia sedikit bingung, atribut dasar lawan sangat kuat,
mengapa mereka merasa sangat lemah saat bertarung. Bagaimana dia tahu bahwa Zhou Yi di depannya bisa dibandingkan dengan singa emas bermata tiga? Kemampuan tempur sebenarnya dari singa emas bermata tiga adalah yang terbaik di seluruh plane. Meskipun singa emas bermata tiga menggunakan tingkat kekuatan yang sama dengannya saat melawannya, tetapi fondasi dan kebugaran fisiknya sendiri masih dimiliki oleh singa emas bermata tiga, apalagi pengalaman bertarungnya. Zhou Yi agak melebih-lebihkan, menghadapi Huo Zanji dari ring ketiga. Dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkannya tanpa semangat bela diri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia, yang selalu suka mengajar monster, benar-benar bertemu monster kali ini. Au, raungan naga yang marah terdengar. Sisik merah langsung muncul dari tubuh Zhou Yi, dan aliran udara yang berapi-api berubah menjadi topeng merah menyala. Pemakan iblis surgawi dan jiwa perebutan iblis surgawi terganggu pada saat yang sama, dan avatar iblis surgawi di belakangnya terpesona. Titik-titik cahaya senjata dari depan jatuh pada perisai merah menyala, memercikkan gelombang riak. Zhou Yi mengangkat kepalanya dengan marah, matanya merah. Berat, beraninya kamu memukul kepala wanita tua. Dia sangat marah dan hendak bergegas maju. Huo Zanji mengepakkan sayapnya dan terbang miring ke belakang, dengan cepat membuka jarak darinya. Guru, kamu mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkan jiwa bela diri. Apakah kamu kalah? Solen 5.5 Chapter 31 Teman sekelas yang terlihat sangat akrab. Zhou Yi membeku sesaat, ya, dia terpaksa menggunakan jiwa bela diri naga merah. Karena tadi, ketika Huo Zanji melepaskan ratusan lampu tombak untuk menyerangnya, dia jelas merasa bahwa jika dia tidak melepaskan semangat bela dirinya, dia akan benar-benar terluka. Martial Soul juga keluar sebagai tanggapan. Apakah ini menguji dia sendiri? Aku tidak pernah dekat dengan anak ini dari awal sampai akhir. Wajah Zhou Yi memerah dan kemudian membiru, dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Panas terik berangsur-angsur mereda, Zhou Yi menatap tajam ke arah Huo Zanji di udara, semangat bela dirimu agak jahat. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mengatakan bahwa pihak lain adalah master jiwa jahat. Aura gelap yang dibawa oleh seni iblis surgawi benar-benar kuat. Namun, dia tidak akan membuat penilaian seperti itu, karena meskipun seni iblis surgawi Huo Zanji memiliki atribut gelap, itu sangat murni, tanpa darah dan kejahatan dari master jiwa jahat. Dan poin terpenting adalah barusan anak ini menggunakan Ziji Magic Eyes. Ini adalah keterampilan rumah tangga dari Sekte Tang. Karena dia memiliki keterampilan ini, bagaimana dia bisa menjadi penguasa jiwa jahat? Melihat dia menahan roh naga merah, Huo Zanji menghela nafas lega, turun dari langit, dan menyingkirkan transformasi malaikat jatuhnya. Sepertinya dia tidak memiliki reaksi yang lemah dari perubahan dan amukan malaikat jatuh itu. Heavenly Demon Swallow dan Heavenly Demon Duohun memecahkan masalah ini, dan dia mengambil kesempatan untuk menelan banyak kekuatan Zhou Yi untuk mengganti energi yang telah dia konsumsi. Huo Zanji memegang tombak kayu di tangannya, memberi hormat kepada Zhou Yi dengan hormat, dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas belas kasihmu. Aku telah lulus ujian, jadi aku dapat diterima sebagai pengecualian." Sudut mulut Zhou Yi berkedut, bahkan jika dia adalah lulusan dari pelataran luar, dia mungkin hanya memiliki kekuatan anak ini. Dia baru berusia 12 tahun. Menyentuh tas yang hancur di bagian belakang kepalanya, senyuman perlahan muncul di wajahnya yang dingin. Namun, ketika Huo Zanji melihat senyumnya, dia merasa sedikit malu, mengapa gurunya tersenyum begitu sinis. "Kamu lulus, ikutlah denganku." Mengatakan itu, Zhou Yi berbalik dan berjalan menuju gedung pengajaran utama. Huo Zanji menghela nafas lega dan akhirnya lulus, yang juga berarti tugas utamanya telah selesai. Namun, bunyi bip tidak muncul. Di bawah kepemimpinan Zhou Yi, Huo Zanji dengan cepat memasuki gedung pengajaran siswa baru. Gedung pengajaran ini berwarna putih, sesuai dengan aturan zaman ini, siswa dari kelas yang berbeda belajar di gedung pengajaran dengan warna yang berbeda. Zhou Yi memimpin Huo Zanji langsung ke ruang kelas, dan ada tanda kelas 1 tergantung di luar. Huo Zanji tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, dia benar-benar ditakdirkan untuk menjadi kelas 1. Ruang kelasnya sangat besar, dan sudah penuh dengan orang. Huo Zanji dapat mengetahui hanya dengan pandangan sekilas bahwa ada ratusan siswa di kelas baru ini. Pada saat ini, matanya tiba-tiba membeku sesaat, karena dia melihat seorang anak laki-laki yang seumuran dengannya. Alasan mengapa dia memperhatikan anak laki-laki ini adalah karena dia merasa penampilannya agak familiar. Mengapa orang ini sedikit mirip denganku?
Kemudian, dia melihat anak laki-laki lain, yang membuatnya merasa lebih akrab. Dia memiliki rambut biru bubuk pendek dan rapi. Dia terlihat sangat tampan, dengan sedikit kelembutan. Pada saat ini, Zoe di belakang podium berkata, "Namaku Zoe, dan aku adalah wali kelasmu. Aku tidak yakin berapa banyak darimu yang dapat mengikutiku sampai tahun depan, tetapi yang aku inginkan untuk memberitahumu adalah bahwa di kelasku, sampah tidak bisa lulus penilaian. Yang ingin aku latih adalah monster, bukan idiot." Suara guru Zhou jelek dan serak, seperti gong yang patah. Setelah mendengarkan kata-katanya, banyak siswa menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Mereka semua dipilih dengan cermat oleh berbagai negara di daratan, dan mereka lulus penilaian untuk menjadi siswa Akademi Shrek. Di antara rekan-rekan mereka, mereka pasti layak mendapat kata elit di mulut guru Zhou ini, telah menjadi sampah dan bodah. Saat berikutnya, Zoe menoleh untuk melihat Huo Zanji, dan melanjutkan, "Siswa baru ini baru saja datang ke akademi untuk melapor dan diterima dengan pengecualian. Ngomong-ngomong, siapa namamu?" "Huo Zanji." Huo Zanji dengan cepat menjawab. Zoe mengangguk dan berkata, "Cari tempat duduk untuk dirimu sendiri. Dia telah lulus penilaianku, dan mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi pengawas kelas 1 siswa baru. Siapapun yang menolak untuk menerima dapat menantangnya, dan siapapun yang mengalahkannya dapat mengambil alih dia menjadi ketua kelas." Menjadi monitor lagi. Di seluruh ruang kelas, hanya ada ruang di belakang. Huo Zanji berjalan kembali. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sedikit tidak nyata. Suara yang dia tunggu akhirnya muncul. "Dunia garis utama emas, sekte Tang tanpa tanding, tugas utama selesai." Segala sesuatu di sekitarnya mulai terdistorsi, dan suara Zoe sepertinya memudar. Huo Zanji menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya merasakan relaksasi, meskipun dia merasakan sakit kejang di sekujur tubuhnya selama transmisi yang terdistorsi ini. "Karena kekacauan ruang dan waktu di dunia Douluo, kamu salah dilaporkan ke dunia sekte Tang tanpa tanding, dan hadiahnya tidak dapat dihitung. Peringkat tugas, tidak ada. Atribut hadiah, tidak ada. Penjaga dunia ini akan memberimu imbalan khusus untuk menebus kehilanganmu dan masalah yang disebabkan oleh kekacauan ruang dan waktu." Suara prompt bergema di telingaku, "Penjaga dunia ini. Guru singa emas bermata 3. Huo Zanji segera mengingat ajaran, hati-hati, yang diajarkan singa emas bermata 3 kepadanya dalam 2 tahun terakhir. Mungkin, itu adalah hadiah terbaik. Bagiku, dalam keadaan normal, bahkan jika aku mengalami 3 dunia lagi, aku mungkin tidak dapat mencapai peningkatan menyeluruh kali ini. Tidak hanya dari segi atribut, tetapi juga dari segi kemampuan tempur yang sebenarnya. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya saat ini dapat dianggap sebagai orang pertama di ruangan itu, dan dia sudah mengerti bagaimana menerapkan kemampuannya sebaik mungkin." Tepat ketika dia mengira hadiahnya telah dibagikan dan dia akan dipindahkan, tiba-tiba, sosok emas yang dikenalnya muncul di penglihatannya. Seekor binatang emas bermata 3 yang dikelilingi oleh cahaya keemasan muncul, dan lingkaran cahaya yang terdistorsi berdesir di sekelilingnya, tetapi itu tidak dapat mengganggunya. Huo Zanji ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia hanya bisa melihat singa emas bermata 3 mendekatinya. Singa emas bermata 3 menatapnya dengan lembut, menundukkan kepalanya perlahan di depannya, dan menempelkan mata vertikal di dahinya ke dahi Huo Zanji. Di mana binatang keberuntungan itu, 10.000 binatang dilindungi. Itu milik yang tertinggi, dan orang bisa menerimanya. Suara nyaring bergema di telinga Huo Zanji. Saat dahi mereka bersentuhan, tubuh mereka bergetar hebat. Sepertinya ada kekuatan di dahi Huo Zanji, terinspirasi oleh kekuatan aneh yang terkandung di mata vertikal singa emas bermata 3, dan itu terbuka dengan tenang. Huo Zanji tiba-tiba merasa otaknya menjadi kosong, bahkan lautan roh sepertinya menghilang. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat lautan roh emasnya, tetapi pada saat ini, lautan roh tampaknya ditelan oleh kekuatan yang tak terlihat. Lingkaran-lingkaran cahaya terdistorsi yang aneh membungkus tubuh Huo Zanji dan singa emas bermata 3. Tampaknya transparan, dan cahayanya berkedip-kedip. Setiap kali cahaya berubah, tubuh Huo Zanji dan singa emas bermata 3 akan sedikit bergetar. Cahaya yang terdistorsi menjadi semakin intens, membungkus tubuh manusia dan binatang itu, bersinar seperti kepompong cahaya. Kesadaran Huo Zanji berangsur-angsur pulih, dan lautan rohnya muncul kembali dalam persepsi kesadarannya. Dia terkejut menemukan bahwa tampaknya ada sesuatu yang lebih di lautan rohnya, dan volumenya setidaknya 2 kali lipat, yang sebanding untuk apa yang bisa dia gambar sebelumnya.
keterampilan tambahan spiritual jauh lebih kuat. Huo Zanji jelas merasa bahwa dia benar-benar memiliki mata ketiga, dan bahkan dapat merasakan bahwa mata ketiga memancarkan kecemerlangan emas. Dia jelas merasakan ada kekuatan magis di mata ketiganya. Dia tidak tahu apa kekuatan ini, tapi dia bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang melampaui semua kemampuan yang sudah dia miliki. Lapisan cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari posisi di mana Huo Zanji bersentuhan dengan naga emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga mengayunkan tubuhnya dengan linglung, mundur beberapa langkah, dan mata ketiga berubah dari warna emas asli menjadi hitam. Huo Zanji sepertinya merasakan sesuatu, matanya beralih ke singa emas bermata tiga, satu orang dan satu binatang, mata mereka bersentuhan di udara, mereka semua merasakan pikiran mereka sedikit bergetar, terutama mata ketiga tiada rasa, perasaan aneh muncul. Huo Zanji merasa bahwa rohnya sepertinya telah menempuh perjalanan yang lama saat ini, dan kesadarannya muncul di hutan lebat. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi emas, dan emas yang cemerlang itu bahkan mengubah tanaman yang terkena cahaya menjadi emas. Tumbuhan ini tumbuh liar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan telur berwarna-warni dengan latar belakang emas muncul di tanah. Terdengar suara retakan yang tajam, dan retakan muncul di permukaan telur emas, dan retakan itu dengan cepat memanjang. Dengan suara klik cakar kecil keluar dari kulit telur, diikuti oleh kepala kecil. Rambut emasnya agak basah, dan terlihat seperti anak anjing, ia bekerja keras untuk keluar dari cangkang telur, lalu berbalik dan memakan cangkang telur itu sedikit demi sedikit. Ada suara klik terus-menerus, dan cahaya keemasan samar muncul di binatang seperti anak anjing ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang turun dari langit, seperti seberkas cahaya yang menghubungkan langit dan bumi, langsung menutupi tubuh anak anjing yang baru saja memakan cangkang telur. Lendir pada anjing kecil itu berangsur-angsur menghilang, dan dalam sekejap, tubuhnya tumbuh dari panjang 1 kaki menjadi 1 meter, rambut emasnya juga menjadi transparan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan berubah menjadi lingkaran halo ripple ke arah luar. Menatap ke langit dan mengeluarkan raungan melengking, dahi, pipi, tiba-tiba terbuka, dan mata yang sepertinya bisa melihat melalui langit dan bumi muncul. Pada saat ini, gambaran dalam kesadaran Huo Zanji mulai bertambah cepat, dan cahaya serta bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan panik muncul di benaknya. Dalam sekejap, dia sepertinya telah mengalami 10.000 tahun, sejumlah besar fragmen ingatan terus berkedip, dan hampir semua latar belakangnya hutan besar lebat. Untuk sementara, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Sosok singa emas bermata tiga menghilang tanpa suara, sementara segala sesuatu di sekitarnya masih berputar dan berubah dengan hebat. Dapatkan hadiah spesial, Eye of Destiny. Penampilan singa emas bermata tiga kaisar menguntungkan disukai oleh takdir. Memfokuskan mata takdir pada diri sendiri, menjaga keberuntungan dunia binatang buas, mendapatkan keterikatan energi surga dan bumi, dapat menyebabkan perubahan energi langit dan bumi dan takdir. Sebagai kekasih takdir, dia bertanggung jawab atas kekuatan takdir dan merupakan anak sejati takdir. Mata takdir akan memberimu kekuatan takdir. Kekuatan takdir. Huo Zanji tidak tahu kekuatan takdir apa yang telah dia peroleh, tetapi dia sangat bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat lagi, terutama perluasan lautan spiritual, dan bahkan tingkat pemadatan kekuatan spiritualnya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Lebih dari satu kelas. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya ke mata vertikal di dahinya, dia merasakan kekuatan spiritual kedua di mata vertikal, yang juga milik kekuatan spiritualnya, tetapi tidak tergantung pada lautan roh. Selain itu, seperti memiliki lautan kesadaran kedua. Pada saat ini, perasaan berputar datang, dan sekitarnya juga berubah menjadi kosong. Setelah 2 tahun, akhirnya bisa kembali. Teleportasi ini sepertinya memakan waktu yang sangat lama. Ketika Huo Zanji sadar kembali, dia merasa tiada rasa di sekujur tubuhnya. Waktu dan ruang yang kacau sedang disesuaikan. Penyesuaian selesai. Merasa gatal di sekujur tubuhnya, Huo Zanji perlahan sadar kembali. Kamar putih keperakan, dunia Douluo yang akrab namun agak asing, dia telah pergi selama 2 tahun, semuanya di sini memang sedikit aneh. Apakah kamu akhirnya kembali? Dia menyentuh dahinya tanpa sadar, itu halus. Hati Huo Zanji tergerak, dan dia tanpa sadar memanggil tirai cahaya atributnya sendiri. Huo Zanji, siswa baru di Akademi Shrek Cabang Xingluo, berusia 13 tahun. Kontrol, mata takdir. Jiwa bela diri, mata jiwa, malaikat jatuh. Kekuatan, 38. Agility, 40.
Fisik, 43. Semangat, 69. Serangan, 88. Pertahanan, 79. Atribut dasar yang akan ditetapkan, 0. Ruang dunia Douluo, seni iblis surgawi tingkat primer, telah dikembangkan, dapat mencapai tingkat kekuatan jiwa ke-40 tombak kayu tersegel. Keterampilan tambahan spiritual, ledakan spiritual. Skill tambahan spirit, deterrence. Skill tambahan agility, apparatus. Keterampilan tambahan fisik, sekuat sapi. Skill tambahan kekuatan, rampage. Keahlian seni setan surgawi, walet setan surgawi, setan perebutan jiwa surgawi, klon setan surgawi. Atribut fisik telah berubah lagi, dan semua atribut telah berubah. Tunggu, 13. Aku bergabung dengan dunia sekte Tang tanpa tanding selama 2 tahun, dan itu seharusnya sekitar 8 bulan. Menambahkan usia asliku, aku memang berusia 13 tahun. Eye of Destiny masih ada, kenapa dikatakan penanggung jawab? Selain itu, kata-kata Eye of Destiny sebenarnya berwarna emas pada tirai cahaya atribut. Solen 5.5 Chapter 32 Tanggung Jawab Ketua. Huo Zanji berdiri di tempat yang sama dan berpikir sejenak. Dia mengerti bahwa mungkin keuntungan terbesar yang dia peroleh dari salah informasi kali ini ke dunia garis utama emas sekte Tang tanpa tanding adalah Eye of Destiny. Fungsi spesifik Eye of Destiny masih perlu diuji secara perlahan, namun kilau emasnya tidak bisa dipalsukan. Guru Lan Yinhai berkata bahwa emas melambangkan senjata dewa. Namun, akhirnya kembali. 2 tahun. Tidak peduli sudah berapa lama di dunia nyata, di ruang Jinmi bermata 3, dia butuh 2 tahun untuk pergi. 2 tahun ini terlalu banyak berubah baginya, dan bagaimana mungkin dia tidak merindukan keluarganya. Kecepatan waktu antara dunia Douluo dan dunia luar adalah sekitar 3:1, sejak ia memasuki dunia pertama dunia Douluo hingga saat ini, sebenarnya kehidupan Huo Zanji bisa dikatakan telah melewati 15 tahun. Segala macam pengalaman membuatnya lebih tenang dan dewasa. Tidak ada menyalahkan, hanya semangat-semangat. Baru kembali, ketika Huo Zanji keluar dari ruang transformasi, dia melihat sosok yang dikenalnya. Guru, Huo Zanji memanggil dengan terkejut. Lan Yinhai menatapnya dengan senyum di wajahnya, kamu akhirnya kembali. Ketika aku diberitahu bahwa ada masalah di dunia Douluo dan kamu keliru dikirim ke dunia yang berbahaya, aku benar-benar takut. Untungnya, kamu akhirnya sudah kembali. Baiklah, terima kasih guru. Bagaimana dengan orang tuaku? Huo Zanji buru-buru bertanya. Lan Yinhai berkata, akademi memberitahu mereka bahwa kamu berkultivasi di dunia Douluo. Namun, kamu telah pergi selama 8 bulan, jadi mereka mungkin sudah terburu-buru. Kamu harus kembali dulu, dan melaporkan kepada mereka bahwa kamu aman. Bagaimana kabar semua temanku? Apakah mereka menjalani misi tim lagi saat aku pergi? Huo Zanji bertanya. Lan Yinhai berkata, mereka semua baik-baik saja, dan mereka akan kembali dalam 2 atau 3 bulan dari misi pribadi mereka. Mereka juga sangat cemas ketika mendengar sesuatu terjadi padamu. Selain itu, tanpa kamu sebagai pemimpin resimen, mereka telah mundur terlebih dahulu jika tim asli diatur ulang, jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam misi tim. Semua orang memutuskan untuk menunggumu, dan mereka tidak akan berkumpul kembali kecuali mereka benar-benar yakin bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Mereka semua menerima pengajaran normal dari akademi baru-baru ini. Kalau begitu terima kasih, aku akan pulang dulu. Setelah berpisah dengan orang tuanya sekian lama, dia benar-benar tidak sabar untuk bertemu mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lan Yinhai, Huo Zan bergegas pulang dengan cepat. Saat itu sore hari dan orang tuanya tidak ada di rumah. Dia buru-buru memutar nomor telepon ibunya dengan komunikator. Bu, ini aku, Zanji, aku kembali. Sisi lain terdiam sesaat, tetapi segera terdengar sorakan, nak, tunggu aku di rumah, ibu akan segera kembali. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Tang Wutong bergegas masuk ke dalam rumah, memeluk putranya yang telah tumbuh besar di pelukannya. Huo Zanji juga sangat bersemangat, tetapi ketika dia dipeluk oleh ibunya, entah kenapa, dia tidak merasakan perasaan reuni setelah lama absen, tetapi hanya perasaan yang akrab, seolah-olah dia tidak pernah jauh dari ibunya. Mata Tang Wutong berkedip, dan dia menepuk punggung putranya dengan ringan. Kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi, hampir setinggi ibumu. Kamu akhirnya kembali, dan ayahmu serta aku mengkhawatirkanmu. Huo Zanji menatap rambut panjang biru merah muda ibunya yang tergantung di belakang kepalanya, dan berkata, Bu,
aku melihat seorang anak laki-laki di dunia Douluo yang juga memiliki warna rambut yang mirip denganmu, dan dia agak mirip denganmu. Oh, siapa yang mirip ibumu? Pada saat ini, Huo Yuhao juga kembali setelah menerima kabar tersebut. Huo Zanji menoleh untuk menatapnya, ngomong-ngomong, ayah, aku juga melihat seorang anak laki-laki, sangat mirip dengan ketika kamu masih muda. Ayah, kali ini aku memasuki dunia yang disebut Peerless Tangsek, yang seharusnya menjadi sejarah benua Douluo kita. Jangka waktu tertentu, apa yang aku lihat, mungkinkah nenek moyang keluarga kita? Huo Yuhao dan Tang Wutong saling memandang, dan sebuah kata terlintas di benak mereka pada saat yang sama, kesalahan. Yah, dia seharusnya diteleportasi lebih cepat. Dia tidak menyangka Zhou Yi begitu tangguh, jadi dia langsung membawanya ke kelas 1 siswa baru bahkan tanpa mendaftar untuk masuk. Itu juga mungkin, kata Huo Yuhao acuh tak acuh. Tang Wutong berkata, nak, istirahat dulu, dan ibu akan memasak untukmu. Huo Zanji berkedip, setelah memiliki Eye of Destiny, kemampuan persepsinya telah meningkat pesat. Kemampuan persepsi terkait erat dengan kekuatan spiritual, tetapi memiliki karakteristiknya sendiri, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia bisa merasakan bahwa orang tuanya bereaksi aneh ketika mereka melihatnya kembali, dan perasaan reuni setelah lama absen tidak kuat. Namun, dia akhirnya kembali ke rumah, setelah dianiaya oleh binatang emas bermata 3 selama 2 tahun, dan telah lulus penilaian Akademi Shrek, bagaimana mungkin dia tidak lelah. Tidak lama setelah makan, dia kembali ke kamarnya dan tertidur, tidak ingin bermeditasi sejenak di ruang tamu. Huo Yuhao melambaikan tangannya, dan penghalang tak terlihat menyelimuti dirinya dan istrinya. Anak ini telah tumbuh lebih cepat dari yang kita duga. Sejujurnya, aku tidak menyangka dia akan bertahan, kata Huo Yuhao kepada Tang Wutong. Tang Wutong berkata dengan bangga, putraku sangat baik. Awalnya aku berencana selama dia bisa bertahan selama 1 menit, dia bisa dianggap lulus. Tidak masalah untuk melewati tugas utama, dan kemudian aku akan melakukannya beri di Eye of Destiny. Aku tidak menyangka anak ini begitu ulet. Dia telah dikalahkan dan bertarung berulang kali, dan dia tidak merasa hancur secara emosional sama sekali. Huo Yuhao berkata dengan marah, ketika kamu memukulinya, kamu benar-benar kejam. Tang Wutong mendengus, ayah terbayar, bagaimana kamu memperlakukanku yang diubah menjadi binatang emas bermata 3 saat itu? Apakah kamu lupa? Huo Yuhao buru-buru terbatuk, itu semua di masa lalu, dan, pada saat itu, aku tidak tahu bahwa kamu sendirian. Yah, aku juga berpikir bahwa jika anak laki-laki ingin benar-benar tumbuh dewasa, mereka perlu ditempa. Kamu benar. Tang Wutong terdiam sejenak, dan berkata, ayah ingin Zanji pergi ke dunia itu. Jika dia benar-benar pergi ke dunia itu melalui dunia Douluo, kami tidak akan dapat lagi membantunya, dan, begitu putranya pergi, kecuali kamu pergi sampai akhir, kamu tidak dapat kembali. Aku benar-benar khawatir, kami hanya seperti anak laki-laki. Huo Yuhao tersenyum kecut dan berkata, aku juga khawatir. Tapi ini masalah besar. Melalui penempaan di dunia Douluo, karakter, bakat, dan impian Zanji sendiri semuanya menunjukkan bahwa dia adalah kandidat yang paling cocok. Jika dia bisa mengandalkan diri kita sendiri, mencapai ketinggian yang sama dengan kita, atau bahkan melampaui kita, bukankah itu yang ingin kita lihat? Tang Wutong mengatupkan bibirnya dan berkata, yang kuinginkan adalah anakku selalu berada di sisiku. Huo Yuhao menarik istrinya ke dalam pelukannya, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Bukan begitu tahu apa yang ayah lakukan. Semuanya ada di bawah kendalinya. Selain itu, kami telah memberi Zanji cukup banyak, ayah harus tetap memiliki pengaturan. Ya, dalam beberapa hari, ayah akan mengadakan pertemuan lingkaran dewa besar, dan masalah ini akan diselesaikan. Beberapa hari ini, mari habiskan lebih banyak waktu dengan putra kita. Ini baik. Ketika Huo Zanji bangun, itu sudah keesokan paginya, dan dia tidur dengan sangat nyaman, seolah-olah semua pengalaman yang melelahkan dan menyakitkan telah sepenuhnya dilupakan. Satu-satunya hal yang membuatnya tak berdaya adalah dalam tidurnya, dia berkali-kali memimpikannya singa emas bermata 3. Tentu saja itu bukan mimpi yang baik, dalam mimpi itu dia dipukuli habis-habisan, dan dia tidak bisa melarikan diri meski ingin membebaskan diri. Huo Yuhao tidak keluar, mengatakan bahwa dia telah meminta cuti beberapa hari. Tang Wutong juga ada di rumah, dan pasangan itu berencana menghabiskan waktu bersama putra mereka. Namun, tepat setelah sarapan, Huo Zanji menerima permintaan telepon dari Lu Yixin. Pemimpin regu, kamu akhirnya kembali. Kami hampir tiada ketakutan.
Senang kamu kembali, semua orang sangat merindukanmu. Katakan padaku, tim kami baru saja dibentuk, begitu banyak keterampilan tim yang kuat belum telah digunakan, kamu menghilang. Tapi mari kita tunggu, kapan kamu akan membawa kami dalam misi tim? Aku sudah lama tidak memasuki dunia Douluo. Aku mendengar bahwa sudah ada tim yang telah menyelesaikan misi tim kedua. Kita tidak bisa ditinggalkan oleh mereka di belakang. Ada kecemasan dalam suara Lu Yixin. Bukankah begitu, Huo Zanji telah pergi selama 8 bulan, dan mereka telah menyelesaikan tugas pribadinya 4 atau 5 bulan yang lalu, menunggu Huo Zanji kembali. Tim lain terus melakukan tugas, tetapi mereka tidak memiliki tugas untuk dilakukan, dan tidak pernah memasuki dunia Douluo lagi, sehingga kecepatan pertumbuhan pasti akan melambat. Maaf, aku tidak menyangka ini akan terjadi kali ini. Aku baru saja kembali. Biarkan aku tinggal bersama orang tuaku selama 2 hari. Setelah 2 hari, aku akan pergi mencarimu dan membawa semua orang untuk menyelesaikan tugas tim tingkat tinggi. Untuk kekuatannya sendiri, Huo Zanji sangat percaya diri. Para partner sudah lama menunggunya, kali ini dia harus mengajak semua orang untuk menyelesaikan tugas dengan rating kelas 1 secepat mungkin, dan berusaha untuk berbagi dengan partner sebanyak mungkin saat waktunya tiba. Oke, kalau begitu aku akan memberitahu semua orang, kata Lu Yixin bersemangat. Setelah menyelesaikan panggilan, Huo Zanji melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi orang tuanya. Tang Wutong bahkan cemberut. Huo Zanji buru-buru menghibur, ayah, bu. Mereka adalah teman sekelasku barusan, dan juga rekanku di dunia Douluo. Ada yang salah dengan misi pribadi terakhirku, dan butuh waktu terlalu lama. Yang lain telah menyelesaikan misi. Menunggu bagiku. Jadi, aku harus melakukan tugas tim dengan mereka sesegera mungkin, dan aku tidak boleh tertinggal oleh tim lain. Kami adalah tim terbaik sebelumnya, dan aku sangat menyesal jika aku membiarkan semua orang tertinggal. Jangan khawatir, aku telah banyak meningkat dalam tugas pribadiku, dan tugas tim ini pasti akan segera selesai, dan aku akan dapat kembali dalam waktu kurang dari sebulan. Keyakinannya berasal dari kekuatan, dengan kemampuannya saat ini, jika digabungkan bersama, kekuatan spiritualnya bahkan bisa menembus 100. Dengan tingkat kekuatan ini, Huo Zanji percaya bahwa tidak mungkin bagi orang seusianya untuk mengungguli dia. Dan atribut dasarnya yang lain tidak jauh dari 50. Aku sendiri telah menyelesaikan misi jalur utama emas, apa yang tidak bisa aku selesaikan misi tim di dunia biasa. Tang Wutong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Huo Yuhao memegang tangannya, bagus untuk bertanggung jawab, jadi silakan. Ayah dan ibu akan tinggal bersamamu di rumah selama 2 hari terakhir, dan kamu dapat memberitahu ibumu apa yang kamu ingin makan. Huo Zanji melihat rongga mata merah ibunya, dan tidak tahan untuk beberapa saat. Dia bergegas maju dan meraih tangan Tang Wutong yang lain, mengguncangnya dengan lembut, Bu, aku pergi begitu lama terakhir kali. Memang salah untuk pergi, tetapi ayah juga mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabku. Aku sekarang adalah pemimpin tim. Sebagai pemimpin tim, aku memiliki tugas untuk memimpin mitraku ke depan. Jangan khawatir, tidak boleh ada jalan keluar di masa depan. Sudah 8 bulan. Tang Wutong memandangi putranya, tidak tahu harus berkata apa. Putranya belum pernah jauh sebelumnya, tetapi jika dia pergi di masa depan, itu tidak akan menjadi 8 bulan. Mengambil napas dalam-dalam, Tang Wutong melepaskan diri dari tangan suaminya, memeluk putranya, dan berkata sambil terisak, Zanji, ibu bangga padamu. Tidak peduli jam berapa, ayah dan ibu menunggumu untuk kembali. Kamu di sini di dunia Douluo, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, selalu memikirkannya, kami masih menunggumu, ingat untuk tidak mengambil risiko dengan enteng, oke? Oke, Bu, jangan menangis, aku akan berhati-hati, Huo Zanji menghibur ibunya. Dia juga penuh keengganan, lagi pula, dia baru saja kembali. Namun, rekan satu timnya tidak pernah meninggalkannya dan telah menunggunya, dia belum mengatur ulang tim, sebagai pemimpin tim, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan teman-temannya. Dia tetap pergi, setelah hanya tinggal di rumah selama 2,5 hari, dia kembali ke Akademi Shrek. Selama 2 hari terakhir, Tang Wutong berharap dia bisa memasak 6 kali sehari untuk putranya, dan suami istri akan berada di sisinya. Berdiri di balkon, melihat putranya pergi, Tang Wutong tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Huo Yuhao. Kamu berjanji, anakku akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Tang Wutong memeluk suaminya dengan penuh semangat. Aku berjanji, aku berjanji. Huo Yuhao menghibur dengan suara lembut. Tang Wutong tiba-tiba mengangkat kepalanya, tidak, aku ingin ayahku berjanji juga.
Ayo pergi, ayo kembali ke alam dewa sekarang. Sebelum pertemuan lingkaran dewa besar, ayo cari ayah. Article 5 of 6. Solen 5.5 Chapter 30